Kementerian Lingkungan Hidup menyebut polusi udara di Jakarta meningkat karena udara dari timur yang kering di musim kemarau. Namun KLHK tidak menepis penyebab polusi juga berasal dari industri dan transportasi. Kualitas udara di Jakarta menjadi sorotan. Bagaimana tidak, di akhir pekan ini, kualitas udara di Jakarta menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat. Tidak hanya untuk kelompok masyarakat yang sensitif atau rentan, kualitas udara tidak sehat juga berbahaya bagi kelompok masyarakat yang sehat. Dari data Indeks Kualitas Udara yang dilansir dari laman iqair.com, Indeks Kualitas Udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Di akhir pekan ini, dari data Sabtu sore, angka rata-ratanya menunjukkan indeks 154 poin. Angka ini lebih tinggi dari hari kerja misalnya Selasa pekan ini yang angkanya 140 atau tidak sehat bagi kelompok sensitif. Semakin tinggi indeksnya, semakin menunjukkan buruknya kualitas udara. Kualitas udara salah satunya diukur dari partikulat meter atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikron per meter kubik. Angka ukuran partikel itu digunakan karena semakin kecil, maka semakin mudah masuk ke dalam paru-paru manusia. Pada Sabtu ini, konsentrasi partikel PM2.5 di udara Jakarta mencapai 19 mikron per meter kubik. Angka ini 3 kali lebih tinggi dari rekomendasi kualitas udara tahunan WHO. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut udara kering dari timur adalah siklus tahunan yang terjadi pada Juni, Juli, dan Agustus. Tidak adanya hujan menyebabkan polusi tidak larut dalam air hujan dan turun ke tanah. KLHK juga mengakui polusi udara disebabkan aktivitas penggunaan bahan bakar, baik dari masyarakat maupun industri. Kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu, bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari batu bara 0,42%, dari minyak itu 49%, dan dari gas itu 51%. Kalau dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44%, industri 31%, industri energi, manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%. Polusi udara tidak hanya memiliki dampak jangka pendek bagi tubuh manusia, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang. Persoalannya, penyakit yang timbul dampak dari polusi udara bisa menetap di tubuh manusia. Kalau dampak akut jangka pendek, umumnya biasa kembali normal. Misalnya iritasi, ISPA itu biasanya kembali lagi normal bisa. Tetapi kalau efek jangka panjang yang muncul, misalnya terjadinya kanker, terjadinya asma, terjadinya penyakit jantung koroner, itu biasanya nggak bisa balik lagi. Udah jadi penyakit, udah menetap. Dikutip dari Our World in Data yang digunakan Ikatan Dokter Indonesia, polusi udara menjadi faktor risiko penyebab kematian masyarakat Indonesia. Indeksnya sedikit di bawah dari obesitas, aktivitas merokok, termasuk diabetes dan tekanan darah tinggi yang menempati posisi pertama. Dampak polusi udara dirasakan warga Tangerang Ripka Arunglangi. Saat itu Ripka mengajak anaknya ikut acara kegiatan ruang luar di Jakarta. Besoknya mereka mengalami gangguan pernafasan yang menyebabkan 2 anaknya dirawat di rumah sakit. Hasil laboratorium rumah sakit menunjukkan Ripka dan keluarga terdampak dari kualitas udara yang buruk. Jadi kita baik-baik saja dan saya ada urusan kerjaan, lalu saya ajak rekan-rekan kerja saya makan di Jakarta, itu outdoor, lalu setelah kami makan itu di Kamis malam, besoknya kami udah mulai drop semuanya, jadi saya, suami saya. Apa yang dirasa waktu itu? Hari Jumat itu kami semua pilek, pilek dan mulai batuk. Tapi makin intens pilek dan batuknya itu di hari Sabtu. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut masalah polusi udara Jakarta tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk jangka panjang, perlu adanya upaya penghijauan bersama dan memperbanyak kendaraan umum berbasis baterai. Ya, saling pribadi masing-masing saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Dengan situasi kondisi kualitas udara seperti ini, warga harus secara swadaya melindungi kesehatan mereka dengan menggunakan masker.
Menggunakan transportasi umum adalah salah satu opsi lainnya. Tim Liputan, Kompas TV.